Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Besar di Jalan Teguh Bahtiar Panglima Polim, Kota Janto, Senin 4 Agustus lalu mendadak ramai didatangi aparat penegak hukum. Hanya saja penyidik dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar ini datang tidak dengan surat audit, tapi membawa surat perintah penggeledahan. Itu sebab selama hampir 9 jam, tim pidana khusus atau Pitsus Kejari Janto memeriksa ruang demi ruang serta mengamankan dokumen-dokumen terkait perjalanan dinas. Fokus mereka anggaran surat perintah perjalanan dinas atau SPD pada instansi yang sejatinya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan anggaran dan etika pemerintahan. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin 4 Agustus 2025 ini bukanlah langkah pertama dalam proses penyidikan. Sebaliknya, Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah lebih dahulu menaikkan status perkara dugaan korupsi ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sasaran mereka adalah penyidikan dugaan penyalahgunaan anggaran SPPD Inspektorat Aceh Besar selama periode 2020 hingga Mei 2025 atau sejak Mawardi Ali sebagai Bupati hingga Muhammad Iswanto sebagai PJ Bupati. Hasilnya, dari penelusuran jaksa ditemukan indikasi bahwa anggaran perjalanan dinas selama kurun waktu 5 tahun itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kepala Seksi Advokasi Intelijen Kejari Aceh Besar, Filman Ramadan, mengungkap dari hasil penyelidikan awal ditemukan adanya dugaan perjalanan dinas fiktif, pertanggungjawaban yang tidak sah, serta dokumen SPPD yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan. Akibatnya sejumlah dana negara yang harusnya digunakan untuk operasional pengawasan diduga justru masuk ke kantong pribadi. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas di Inspektorat Kabupaten Aceh Besar. Begitu Filman Ramadan mengungkapkan dalam pernyataannya Senin 7 Juli 2025 lalu. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 14 orang saksi yang merupakan pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran SPPD Inspektorat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari tahu siapa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan dan laporan fiktif tersebut. Dari hasil penggeledahan di kantor Inspektorat, penyidik menyita sejumlah dokumen administratif yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Dokumen-dokumen itu menurut Filman kini telah dianalisis guna menemukan kecocokan antara laporan tertulis dengan bukti fisik, bukti transaksi, dan kesesuaian aktivitas dinas. Kita melakukan penyitaan dokumen untuk dilakukan analisa dan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tipikor anggaran SPPD 2020 hingga 2025, tegasnya. Kepala Kejari Aceh Besar, Jemi Novian Tirayudi, menegaskan bahwa institusinya serius menangani perkara ini. Ia juga menilai korupsi dana perjalanan dinas terlebih dilakukan lembaga pengawasan adalah tindakan yang merusak kepercayaan publik. Kami berkomitmen penuh dalam memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat, tegas Jemi. Ia juga memastikan bahwa semua tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan prinsip hukum, serta mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan integritas demi mewujudkan pemerintah yang bersih. Nah, sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah atau APIP, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas utama untuk melakukan audit, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Faktanya, kasus ini justru mengungkap bahwa oknum di dalam lembaga pengawas tersebut diduga melakukan pelanggaran yang seharusnya mereka cegah. SPPD yang seharusnya mendukung mobilitas kerja pengawasan menjadi celah yang disalahgunakan oleh orang-orang yang paham celah anggaran dan dokumen. Bukti awal menyebut adanya indikasi laporan fiktif karena perjalanan dinas tidak pernah terjadi dan pertanggungjawaban yang tidak bisa diverifikasi secara sah. Kini, dengan proses penyidikan yang masih berlangsung, publik menanti kejelasan. Siapakah yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan berapa nilai kerugian keuangan negara akibat praktik ini? Kita tunggu saja, biar waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi